this is fucked up. We're gonna lose this. Holy dude, it's right here, bro. Musim semi seharusnya musim kebangkitan, bukan musim kebakaran. Lantas bagaimana bara kecil bisa meledak menjadi lautan api seluas 6.000 hektar, menyapu pemukiman dan memaksa ribuan warga mengungsi dalam hitungan jam? Apakah ini sekadar siklus bencana alam ataukah alam semesta sedang berusaha mengirim pesan yang lebih mendalam? Saksikan video ini sampai akhir untuk mengungkap apakah kita tengah menghadapi tragedi murni atau pertanda krisis besar yang menanti di depan mata. Keberadaan kebakaran dahsyat ini berawal pada tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 11.00 di kawasan semak di Jones Road, Ocean County. Pada titik itu, hanya segenggam semak kering yang terbakar. Namun kondisi cuaca benar-benar tidak bersahabat. Setelah berminggu-minggu tanpa hujan, vegetasi di hutan berubah layaknya tumpukan bahan bakar kering. Suhu udara melonjak, kelembaban turun drastis dan angin kencang menjadi pemicu sempurna bagi api untuk menular cepat. Dalam hitungan jam, semburan api melahap barisan pohon pinus dan mulai mengancam pemukiman warga. Pada hari pertama, area yang terpanggang mencapai sekitar 800 hektar. Keesokan paginya luasnya sudah 4 kali lipat, membuat langit menjelma jingga pekat, membuat penduduk jadi panik. Pemerintah pun segera menetapkan status evakuasi wajib. Lebih dari 5.000 warga harus mengosongkan rumah, hanya membawa barang yang bisa dikemas cepat. Sirene meraung semalaman dan helikopter pemadam terus berputar di langit syarat asap. Memasuki hari ketiga, bukannya mereda, amukan api malah makin membesar, menembus 6.000 hektar. Mengukir satu bab hitam sebagai salah satu kebakaran terluas dalam sejarah New Jersey. Infrastruktur vital pun terdampak, listrik padam, jalur distribusi terganggu dan setidaknya satu bangunan hangus total. Investigasi resmi akhirnya mengungkap pelakunya. Dua remaja, Joseph King 19 tahun dan seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun dengan identitas disamarkan. Keduanya membakar tumpukan palet kayu di pinggir hutan, lalu pergi tanpa mematikan bara padam. Meski sumber api manusia, kondisi alam yang sangat kering memperparah bencana. Musim semi kali ini tercatat sangat kering dengan curah hujan rendah, sehingga rerumputan dan cabang mengering bah jerami. Angin barat daya bertiup hingga 30 km, mampu membawa serpihan bara ratusan meter jauhnya. Hasilnya, titik api kecil pun meluap menjadi neraka yang menghanguskan ribuan hektar dalam sekejap. Jones Road Fire, itulah sebutan resmi kebakaran ini. Berawal dari bara kecil yang kemudian meluas menjadi laut api seluas lebih dari 6.000 hektar. Pemerintah setempat pun mengumumkan status darurat nasional menjadikannya salah satu kebakaran terparah di New Jersey dalam 20 tahun terakhir. Lebih dari 5.000 warga di Barnegat Town dan Lacey Township dievakuasi bukan karena api sudah menyambar rumah mereka, melainkan karena angin kencang mampu membawa percikan nyala melompati jarak jauh dalam waktu singkat. Kepanikan pun melanda ribuan jiwa. Meski tidak ada korban jiwa, dampaknya terhadap infrastruktur sungguh parah. Listrik padam di lebih dari 25.000 kediaman, jalan-jalan utama ditutup total, dan satu gedung komersial beserta beberapa kendaraan hangus terbakar. Namun ancaman terbesar justru berasal dari asap pekat yang menyelimuti langit selama berhari-hari. Asap tebal itu memicu lonjakan pasien gangguan pernafasan. Rumah sakit mencatat peningkatan kasus asma, sesak nafas, dan iritasi mata. Otoritas kesehatan kemudian mengeluarkan peringatan agar anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru-paru menghindari paparan udara berbahaya. Dampak kebakaran juga meluas ke ekosistem. Ribuan pohon yang menjadi habitat satwa liar musnah mengubah hutan hijau jadi hamparan abu. Hewan kehilangan tempat berlindung, tanah kehilangan kesuburan, dan udara kehilangan kejernihan. Di pos pengungsian, relawan berjuang menyediakan makanan, air bersih, selimut, dan masker. Meski pada hari-hari awal, beberapa wilayah sempat mengalami kekurangan logistik. Saat kobaran api meluas tanpa kendali, semua sumber daya langsung dikerahkan. New Jersey Forest Fire Service menjadi ujung tombak menurunkan ratusan petugas pemadam kebakaran. Dari udara, helikopter pemadam terus menjatuhkan ribuan galon air langsung ke pusat api, melawan angin yang berpotensi membawa bara ke permukaan.
Bantuan Mutual Aid juga berdatangan dari negara bagian tetangga, unit pemadam dari Pennsylvania dan Delaware dikirim untuk memperkuat barisan. Bahkan Garda Nasional diaktifkan untuk membantu evakuasi serta distribusi logistik darurat. Namun medan operasinya sangat menantang. Hutan lebat dan lahan gambut membuat akses kendaraan darat nyaris mustahil. Banyak titik api yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki, menuntut petugas membawa perlengkapan berat menembus jalur berbatu dan asap pekat. Kondisi cuaca memperkeruh situasi. Angin yang cepat berubah arah memunculkan lidah-lidah api yang baru yang sukar diprediksi, sementara asap tebal membatasi jarak pandang, menjadikan penerbangan helikopter beresiko tinggi dan menyulitkan pendeteksian titik panas. Di beberapa area, api justru merayap di bawah permukaan, menyusup melalui akar pohon dan lapisan tanah kering. Di atas tanah tampak padam, tetapi bara masih berkobar di kedalaman. Meski tim gabungan bekerja tanpa henti siang dan malam, dibutuhkan 4 hari penuh untuk menahan laju api dan mulai menstabilkan wilayah terdampak. Bahkan, setelah dinyatakan terkendali, petugas tetap berjaga berhari-hari guna mencegah munculnya titik api baru. Otoritas setempat telah mengumumkan bahwa hampir seluruh titik api di kawasan kebakaran berhasil dijinakan. Gerimis tipis yang mengguyur area selama akhir pekan turut memperlambat laju api. Namun tim pemadam masih belum bisa mengendurkan kewaspadaan. Masih ada bara yang belum padam dan berpotensi menyulut kembali. Mengapa masih rawan? Karena tanah masih sangat kering, angin berputar-putar tanpa pola jelas, dan tutupan vegetasi lebat menyediakan bahan bakar baru. Di beberapa lokasi, api menyelinap ke dalam akar pohon dan lapisan gambut, bersembunyi di bawah permukaan meski tak terlihat dari atas. Petugas terus berjaga 24 jam. Titik panas dipantau secara berkala lewat drone dan citra satelit, sementara regu lapangan menyisir batas zona terdampak untuk memastikan tidak ada kobaran yang lolos. Beberapa warga sudah diperbolehkan kembali ke rumahnya, tetapi status evakuasi belum dicabut sepenuhnya, dan pemulihan jaringan listrik serta pasokan logistik baru berjalan bertahap. Kondisi bisa berubah kapan saja, angin bergeser atau suhu melonjak, dan bara bisa meletup lagi. Dampak kebakaran ini tak hanya meninggalkan hamparan abu, tapi juga menurunkan kualitas udara secara drastis. Asap Jones Road Fire pernah meluas hingga New York City, Long Island, bahkan menyentuh wilayah Pennsylvania. Jadi meski klaim terkendali sudah diumumkan, kita belum bisa sepenuhnya tenang, ancaman masih nyata di depan mata. Sementara Amerika masih bergelut memadamkan kobaran api, Israel menghadapi krisis serupa. Lebih dari 100 titik api meletus di pegunungan Yudea. Kebakaran ini memaksa lebih dari 10.000 penduduk mengungsi dan melukai sekitar 45 orang. Citra satelit memperlihatkan kolom asap tebal membumbung tinggi dari hutan-hutan yang terbakar di kedua belahan dunia. Di New Jersey, kabut asap menutupi Lacey Township dan sepanjang Garden State Parkway. Sedangkan di Israel, asap pekat menyelimuti jalan utama antara Yerusalem dan Tel Aviv. Ironisnya, kedua negara ini tengah disorot atas kebijakan mereka di Gaza dan Yaman. Lantas, apakah kebakaran-kebakaran ini sekadar kebetulan? Ataukah alam tengah mengirimkan pesan? Banyak pihak melihat bencana ini sebagai peringatan keras tentang akibat perbuatan manusia, baik terhadap sesama maupun lingkungan.